kami di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang indah. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh ada di tempat ini. Kami sudah memuji dan memuliakan namamu. Kami sudah bersyukur untukmu. Izinkan kami pada saat ini untuk duduk di kaki Tuhan, belajar mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, hamba bukan siapa-siapa bila tanpa Tuhan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, sehingga hanya isi hati-Mu Tuhan yang boleh kami dengar dan boleh kami belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Shalom. Saya menyapa yang di live stream YouTube. Shalom. Ada opa, oma di sana, Rena juga, ada teman-teman semua. Shalom. Selamat hari Minggu semuanya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala untuk kesempatan yang saya. Ya, hari ini saya akan membawakan tema yaitu memikul salib. Ya, boleh ditampilkan gambarnya. Ya, memikul salib. Kita orang Kristen sudah sangat paham ya apa itu salib. Saya mau perlihatkan bagaimana sih bentuk salib yang sebenarnya itu. Kelihatan nggak ya? Oke, ini kelihatan dari cuplikan dari film The Passion of the Christ, ya, di mana Tuhan Yesus memikul salibnya. Saya mau cerita sedikit dari film ini. Pemeran film ini yaitu Jim Caviezel. Jim Caviezel namanya. Pada saat dia memerani film ini dia berusia 33 tahun. Namanya Jim Caviezel, berarti inisialnya adalah JC, seperti Jesus Christ. Ya, jadi dia dipilih karena dia inisialnya JC dan umurnya 33 tahun. Dia bersaksi ketika memerankan film memikul salib ini. Dia pertama kali diminta memikul salib ini, dan salib ini dibuat seperti ukuran sebenarnya. Coba kita mau tahu ukuran sebenarnya salib berapa sih? Saya sudah meriset di Google, dikatakan bahwa berapa sih beratnya salib yang dipikul Yesus. Dia terdiri dari dua buah bagian. Yang pertama adalah tiangnya yang panjang sekitar 2,4 meter, beratnya 130 gram. Lalu palangnya yang kanan kiri ini, palangnya itu berkurang 1,5 meter dengan berat 57 kg. Jadi totalnya 187 kg yang harus diangkat sama si Jim Caviezel ini. Pada waktu pertama kali dia coba angkat, dia berteriak kesakitan. Semua para pendukung kru film itu semua bertepuk tangan. Wah, aktingnya bagus. Padahal Jim Caviezel, akting bagus apa ini? Bahu saya lepas. Ya, jadi pada saat itu betul-betul terjadi. Jim Caviezel coba mengangkat salib itu dan bahunya lepas karena beratnya salib itu, sudah bisa dibayangkan. Jadi sebegitu berat salib yang harus dipikul oleh Yesus. Dalam cerita sebenarnya dia betul-betul mengangkat salib itu sendiri tanpa bantuan siapapun. Nah, saudara-saudara, sekarang saya mau tanya, sebetulnya kita udah paham belum apa sih sebetulnya maknanya salib itu bagi kita orang Kristen? Makna salib bagi kita orang Kristen, ya. Di sini salib adalah suatu lambang kemuliaan bagi umat beragama Kristen, karena melalui salib Yesus menyelamatkan umat manusia. Amin. Ya. Jadi ini adalah, saya akan membuat khotbah ini jadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagaimana melalui salib ini kita diampuni dan ditebus oleh salib Kristus dan dilayakkan untuk diselamatkan. Jadi ini adalah merupakan bagian yang pertama yang merupakan kasih karunia Tuhan. Hanya oleh kasih karunia Tuhanlah kita ini bisa diselamatkan, tidak oleh yang lain, tidak oleh amal perbuatan, tidak oleh apapun yang hal yang baik kita lakukan. Yang menentukan kita bisa diselamatkan atau tidak adalah apa? Kasih karunia dari Tuhan Yesus itu sendiri. Hanya kasih karunia dari Tuhan Yesus kita diampuni dan ditebus untuk boleh menjadi bagian dari Kristus dan memikul salib Kristus. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan
Yang pertama adalah dari firman Tuhan yang pertama. Ya, Matius 16 ayat 24. Kita baca sama-sama ya. Kelihatan di sini ya. Matius 6 ayat 24. Kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau ikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Amin, saudara-saudara. Ya, ini adalah memikul salib, artinya adalah menderita bagi Kristus. Ya, sebagai pengikut Kristus, kita tidak hanya dianjurkan atau diharapkan, namun diwajibkan untuk mengalami penderitaan karena nama Kristus. Sekali lagi ya, menderita karena Kristus, bukan menderita karena pergumulan atau masalah sendiri. Kalau kita punya masalah sendiri, misalnya kita kebanyakan makan atau minum sesuatu yang secara berlebihan, atau mengkonsumsi sesuatu yang harusnya jadi pantangan kita, lalu kita jadi sakit, atau kita pinjam uang ke sana kemari, pinjam ke pinjol, lalu kesulitan bayar, lalu kita jadi susah. Bukan itu salib penderitaan yang dimaksud, ya. Memikul salib Kristus adalah memikul salib, menderita karena nama Yesus. Itulah yang dimaksud dengan penderitaan dalam memikul salib. Jadi kalau kita cuman karena kita sakit, udah tahu kalau minum gula kebanyakan tuh gulanya jadi naik, ya. Ini hobinya minumnya Coca-Cola setiap hari, minum putih jarang. Jadi akhirnya gulanya tinggi, tahu-tahu kena stroke. Ya, itu bukan karena pikul salib, tapi karena pikul penderitaan sendiri. Oke, ya. Selanjutnya saya masuk ke bagian kedua, adalah bagaimana perjalanan kasih karunia ini di dalam memikul salib Kristus. Kita masuk ke dalam firman Tuhan yang kedua. Kita masuk ke Lukas 9. Lukas 9 ayat 23 dan 24. Saya bacakan ya. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau ikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Ya, kita baca di sini bahwa memikul salibnya setiap hari, artinya setiap hari kita harus menderita untuk Kristus, untuk semua pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah dilakukan di atas kayu salib. Saya kalau nonton film The Passion of the Christ itu sampai hari ini saya masih nangis nontonnya. Bagaimana Tuhan Yesus itu mau menerima semua beratnya salib, cambukan, makian, hujatan. Bah, saudara-saudara, tidak ada satu manusia pun yang akan sanggup, yang akan bisa menyaingi pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia sama sekali tidak mau dikasih minum obat kuat supaya dia tahan, tidak mau dia. Dia hanya minum anggur asam pada saat itu, yang pada saat itu dikatakan bisa mengurangi sakit. Tapi itu pun tidak mengurangi. Bagaimana ia dipasangi mahkota duri, lalu dicambuk. Saya menonton kesaksiannya Jim Caviezel ini, dia dipasangi lepengan logam di depan badannya sama di belakang, lalu dia dicambuk sama orang Romawi ini. Pada saat dia dicambuk berkali-kali, dia berteriak sekuat-kuatnya. Lagi-lagi semua krunya bilang tepuk tangan dan wah hebat, bagus aktingnya, bagus. Padahal itu ada bagian sampingnya yang terbuka dan dia kena ujung cambuk itu 14 cm luka dalamnya itu. Itu yang dialami, ya. Itu yang dijalani oleh si Jim Caviezel ini. Dan yang paling tragis adalah waktu dia di adegan penyaliban, dia disalib. Ketika dia berdiri di atas kayu salib itu, pada saat itu turun badai dan dia disambar petir, saudara-saudara. Si Jim Caviezel ini disambar petir sampai hitam badannya dan rambutnya berdiri semua. Lalu dia baru ditolong turun, tapi ya puji Tuhan dia nggak mati pada saat itu. Dan dia menyampaikan kesaksiannya, nanti Anda bisa cari sendiri di YouTube, kesaksian Jim Caviezel. Itu begitu dahsyatnya memerankan Tuhan Yesus pada saat itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke firman Tuhan ke Lukas 9 ayat 61-62 gitu. Ya. Ayat Lukas 9 ayat 61. Di sini kaitannya adalah, sebentar saya baca rentetan. Di sini perikopnya adalah hal mengikut Yesus.
Yesus ayat ke-58, Yesus berkata kepadanya, ayat ke-59, ia berkata kepada yang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ayat ke-61, dan seorang lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku. Ayat 62-nya dikatakan, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Apa artinya di sini? Ya, bahwa kalau kita mau mengikut Yesus nggak boleh nawar, bahkan menoleh pun nggak boleh. Di dalam Alkitab sudah banyak sekali diceritakan mengenai hal mengikut Yesus ini. Ya, salah satunya adalah di Kejadian 19, kejadian di mana Lot akan melarikan diri dari Sodom dan Gomora. Lot beserta keluarganya melarikan diri dari Sodom dan Gomora. Malaikatnya berpesan, larilah, jangan menoleh ke belakang. Tetapi istri Lot menoleh ke belakang, dan saat itu juga dia berubah menjadi tiang garam. Kita bisa kasih lihat tiang garamnya. Ya, ini adalah tiang garam yang sampai hari ini masih ada di bagian Yerusalem ya. Tiang garam ini di pinggir laut. Tiang garam ini ya sampai sekarang dia menjadi tiang garam. Artinya apa? Yang tadi dikatakan Tuhan bahwa barang siapa menoleh ke belakang, ia tidak layak mengikut kerajaan Allah. Saya punya kesaksian sedikit mengenai masalah menoleh ini ya. Begini ceritanya, saya masih di awal saya belajar Alkitab dulu, saya punya pembimbing namanya Pak Yuda. Sekarang beliau sudah jadi doktor teologi. Pada saat itu saya memulai belajar membaca Alkitab itu, saya bilang gini sama Pak Yuda ini, bro, aku siap, aku betul-betul mau belajar Alkitab, tapi aku minta tolong yang isinya mabuk-mabukan sama pesta pora jangan dibuka dulu, aku belum siap, aku bilang gitu. Pada saat itu saya masih bekerja di perusahaan yang lama, di mana setiap bulan kalau pencapaian berhasil kita pesta pora, bos wajibin semua harus mabuk, yang nggak biasa minum dipaksa minum sampai mabuk semuanya. Karena itu adalah bagian dari pekerjaan saya. Saya bilang sama Pak Yuda tadi, saya belum siap bro. Oh, si Pak Yuda bilang, oke, nggak apa brother, nggak usah khawatir, aku nggak akan bukainnya gitu. Terus kita lagi berfellowship berdua, tiba-tiba ada teman satu lagi namanya Pak Noven. Halo Pak Noven, kalau lihat menyaksikan YouTube ya, saya lagi cerita nih. Pak Noven datang, saya ikutan dong, oke, kita lagi mau bedah Alkitab. Pak Noven ini bilang, oke, sekarang kita buka Galatia 5 ayat 19. Gitu lah buka ini. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, menyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, percederaan roh pemecah, 21 gitu. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Karena semuanya itu, barang siapa melakukan hal yang demikian, dia tidak akan mendapat tempat bagian dalam kerajaan Allah. Coba bayangin saudara-saudara, saya udah pesan-pesan jangan bukain dulu yang kemabukan ini. Tahu-tahu di teman-teman saya yang nggak tahu apa-apa, tahu-tahu nongol, suruh buka, suruh baca ayat ini. Saya kayak ditampar sih. Saya rasanya kayak Tuhan Yesus bilang, lo mau ikut gua apa enggak? Kalau mau ikut gua, nggak boleh nawar. Itu yang saya rasakan. Jadi itu juga yang mau saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, bahwa kalau kita mau mengikut Tuhan Yesus, kita nggak boleh nawar. Kita masing-masing tuh sampai hari ini masing-masing masih punya kebiasaan menyimpan dosa-dosa favorit, ya. Dosa-dosa favorit Anda masing-masing pasti berbeda-beda, dan kita ahli benar menyembunyikan dengan dalam tersembunyi-tersembunyinya dosa-dosa favorit kita itu. Nah, ini yang harus kita salibkan, ini yang harus kita lepaskan. Saya pun masih dalam proses berjuang untuk menyalibkan dosa-dosa favorit saya ini. Banyak saudara-saudara, tapi ya kita sadar bahwa kita betul-betul harus, kalau mau mengikut Tuhan, kita harus melepaskan semuanya. Nggak ada satupun yang bisa ditawar. Hal yang kecil sekalipun tidak bisa ditawar. Semuanya atau tidak sama sekali.
gitu ya. Oke, itu adalah perjalanan kasih karunia dalam rangka kita memikul salib kita, salib Kristus. Ya. Sebelum saya masuk ke bagian yang terakhir, ini adalah bahwa pada ujungnya kehidupan kita nih apa sih? Setelah kita hidup ini kita mau kemana? Ya, kita boleh tampilkan gambar KTP. Ya, ini adalah salah satu contoh KTP yang berlaku seumur hidup. Saya cuma ambil dari Google ya. Jadi kalau ada yang kenal, ya, mohon maaf aja ya, ini siapa? Ya, ini KTP orang yang beragama Kristen berlaku seumur hidup. Nah, kita semua, saya yakin pasti kita semua yang tinggal di Jakarta terutama sudah punya KTP seumur hidup. Pertanyaan saya adalah, kalau KTP seumur hidup ini hidupnya habis, kita akan menjadi warga apa? Warga mana? Nah, itu yang saya mau tanyakan sama saudara-saudara, bahwa kita sudah belum memiliki KTP warga kerajaan sorga. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, bahwa setelah kita menjadi Kristen, seharusnya kita sudah sadar bahwa kita ini adalah bagian dari kerajaan sorga. Tapi sudah nggak kita punya KTP warga kerajaan sorga? Jadi provinsinya sama wilayah itu adalah kerajaan sorga, berlaku hingga selama-lamanya. Ya, itu adalah KTP yang harus kita miliki. Jadi kalau sekarang ini kita orang Kristen tapi belum punya KTP kerajaan surga, syaratnya apa? Syaratnya adalah memikul salib kita. Kalau kita memikul salib kita, ya, Tuhan akan melayakkan kita menjadi warga kerajaan surga. Amin, saudara. Ya, sebelum saya menutup khotbah ini, saya mau menceritakan satu cerita lucu yang terjadi di zaman Gus Dur. Ya. Suatu hari ada seorang ustadz yang datang kepada Gus Dur dengan mengeluh, menyampaikan keluhannya. Gus Dur, saya susah hati nih. Kenapa? Anak saya nomor 1 masuk Kristen. Padahal mereka semua satu keluarga, anaknya ustadz semuanya kan dari kecil udah dididik pesantren segala macam. Toto yang nomor 1 masuk Kristen. Dia sudah berdoa sama Tuhan dan berusaha bagaimanapun, berusaha sekeras-kerasnya agar anak nomor 1 ini kembali kepada syariat Islam. Lalu Gus Dur yang ditanyai, dilaporkan itu, dia berkomentar gini, kamu nggak usah berusaha terlalu keras untuk mohon sama Tuhan supaya dia kembali ke masuk Islam. Kamu tahu nggak bahwa Tuhan tuh sekarang lagi punya masalah yang sama besarnya sama kamu? Tahu nggak apa? Yesus anak Tuhan satu-satunya itu masuk Kristen juga. Ya, jadi itu adalah masalah yang dihadapi Tuhan sekarang yang sama besar sama kamu. Jadi kalau kamu bilang bahwa kamu punya masalah karena anak kamu nomor 1 masuk Kristen, anak Tuhan satu-satunya Yesus itu masuk Kristen juga, saudara-saudara. Puji Tuhan. Ya, saya cuma mau ambil kesimpulan apa tadi. Kalau saudara mengikuti, bagian pertama adalah salib ini merupakan awal lambang kita diampuni dan ditebus dan dilayakkan untuk menjadi bagian dari kerajaan surga. Bagian kedua adalah kita harus memikul salibnya sebagai perjalanan kasih karunia kita. Dalam memikul salib tersebut, Tuhan akan memampukan kita, menolong kita kalau memang kita mau berniat betul-betul menyalibkan dagingnya kita. Dan yang terakhir adalah ketika kita sudah yakin menjadi bagian dari salib Kristus, maka kita akan bersiap-siap menerima KTP yang baru, KTP warga kerajaan sorga, masa berlaku selama-lamanya. Ya, makasih. Menjadi pengikut Kristus tidak pernah mudah. Menjadi pengikut Kristus bukan masalah hidup yang diberkati, menerima mujizat dan pertolongan Tuhan. Tingkatan tertinggi sebagai pengikut Kristus ialah ketika kita memikul salib dengan cara siap mengalami penderitaan oleh karena nama Kristus. Apakah Anda bersedia memikul salib Kristus untuk hidup kita sehari-hari? Apakah Anda bersedia? Ya, jangan ragu-ragu dong. Siapa yang bersedia? Angkat tangan. Haleluya. Ya, selamat
memikul salibnya masing-masing, tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menaikkan satu pujian, Karena Salibku. Teks ini. Ada Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru, dan menyucikan pemilihan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang kami terima di siang ini. Kami percaya Tuhan, salib-Mu, Tuhan berkenan mengizinkan kami memikul salib kami masing-masing. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami diingatkan bahwa kami adalah bagian dari Tuhan. Kami adalah bagian dari kerajaan sorga, di mana kami punya kewajiban untuk memikul salib kami masing-masing, untuk menyalibkan kedagingan kami Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan izinkan kami, layakkan kami, mampukan kami Tuhan dalam melangkah menjalani kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berhenti firman-Mu sampai di sini. Hamba doa firman termaterai, sembuhkan yang sakit Allah, lepaskan yang terikat, bebaskan yang terbelenggu. Beri mukjizat bagi yang beri kesempatan bagi yang membutuhkan mukjizat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan memberkati kami di sepanjang minggu ini. Kuatkan kami Tuhan, izinkan kami, iring kami, tuntun kami dengan hikmat-Mu hingga kami mengerti kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.